Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang utama kita ucapkan di pagi ini. Mari sama-sama kita ucapkan rasa syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Puja-puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita mohon pertolongan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah untuk dicurahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, Sallallahu alaihi juga wasallam. untuk para keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam Quran Inspiration ya, bersama guru kita Ustaz Khairul Alam, yang Alhamdulillah di pagi ini Allah masih memampukan kita untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Dan mungkin selain kita berinteraksi di rumah masing-masing, Alhamdulillah di pagi ini kita dibimbing oleh guru kita. Sama-sama kita akan membuka sebuah surat yang sangat familiar ya. Surat yang berada di penghujung, di beberapa ayat sebelum penghujung juz 30. Dan tentunya ayat yang biasa kita dengar atau kita baca bahkan kita hafal, surat Al-Humazah. Dan surat Al-Humazah ini menjadi surat yang insya Allah akan kita bahas bersama guru kita Ustaz Khairul Alam, dan kita doakan guru kita sudah hadir bersama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga keistiqomahan beliau dalam dakwah. Lebih khusus dakwah untuk sama-sama mengajak kita makin intensif berinteraksi dengan Quran, karena sebagaimana sering disampaikan oleh beliau, Quran tidak hanya sekadar dibaca, tapi juga dipahami, dimaknai, ditadaburi, dan ini ayat yang begitu familiar ya. Masa ini sebuah ayat yang eh, menjadikan kita tentu menjadi sebuah pengingat untuk kita, karena ancaman Allah jelas dalam ayat ini. Bahkan neraka utama sudah disiapkan bagi orang-orang yang al-humazah. Nah, ini apa al-humazah nanti insya Allah kaitannya dengan sebagaimana judul yang dibahas di pagi ini, eh, apa dengan tema yang rasa aman yang menipu gitu ya. Ternyata barangkali kita merasa aman dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dengan juga jabatan kita, tapi sungguh disebutkan dalam judul ini ternyata menipu nih. Bagaimana korelasinya dengan memahami ayat Al-Mazah ini? Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Faris. Ini Alhamdulillah, apalagi lagi kebetulan di luar kota ini, Ustaz. lagi di luar kota, lagi di Solo. Masya Allah. Di luar Mikronya dari luar negeri kayaknya nih. yang ada aja karena pakai gantian sama keluarga juga kan. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita akan sama-sama membahas surat Al-Humazah ya, dan silakan jemaah yang dimuliakan Allah untuk sama-sama kita siapkan mushafnya. Karena biasanya memang Ustaz Khairul Alam selalu kita diajak membuka mushaf masing-masing gitu ya, baik Ya. dari gadget maupun juga mushaf yang ada dalam bentuk kitab ya, yang mudah-mudahan makin sering kita interaksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi sahabat kita ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat karena bagi sahabatnya, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk sahabat yang diberikan akan diberi syafaat oleh Al-Quran. Baik, Ustaz, Waalaikumsalam Masyukura. Silakan untuk dimulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Hari ini kita akan belajar satu surat yang pendek, hanya 9 ayat. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang surat ini akan menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan kita melihat dunia itu dari kacamata surat ini juga. Nah, yang menarik adalah dalam kehidupan kita zaman sekarang, banyak orang sudah merasa aman karena sudah punya tabungan, kita sudah punya rumah, kita punya kendaraan, pekerjaan tetap, pendapatan tetap, bisnis yang tetap, bahkan koneksi sosial yang sangat luas sekali. Kemudian kita berpikir bahwa keadaan kita akan aman. Seolah-olah semua itu bisa menjamin masa depan kita. Nah, padahal di balik rasa aman itu ada bahaya besar. Kenapa? Karena kita bersandar pada rasa aman palsu. Nah, kita akan belajar melalui surat Humazah ini, ya. Jadi surat Al-Humazah ini sebenarnya hadir untuk menghancurkan ilusi yang ada pada diri kita, ya. Dengan 9 ayat yang pendek tapi isinya sangat tajam sekali. Allah akan membongkar sumber penyakit yang ada di dalam hati, rasa aman yang rapuh karena harta, status, dan pengaruh. Yuk, kita mulai langsung aja ya. Sudah disiapkan Al-Qurannya? Sudah. Siap, Ustaz. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang suka mencela dan menghina. Nah, Allah buka di dalam ayat pertama ini dengan kata wail. Sebuah ancaman kebinasaan, celaka, binasa. Itu maknanya. Jadi kata ini sebenarnya kata yang cukup keras. Bukan cukup keras, sangat keras sebenarnya. Digunakan untuk menggambarkan azab yang sangat berat. Oke, celakalah setiap orang yang suka mencela dan menghina. Pertanyaan kan gini, ketika orang menghina dan mencela orang lain, dia punya prinsip, punya pandangan bahwa dia lebih tinggi dibandingkan orang lain. Betul nggak? Iya. Betul. Ya. Karena dia merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, maka dia mencela orang itu. Nah, di dalam ayat ini, ketika kita merasa bahwa diri kita lebih dibandingkan orang lain, sehingga kita berasa punya hak untuk mencela orang lain, maka yang Allah cela bukan orang yang kita hina, tapi yang dicela siapa? Yang Diri menghina. sendiri Yang mencela. yang mencelanya. Pribadi yang mencela. Nah, ini kan kontras ya. Orang berprinsip bahwa saya lebih baik dibandingkan orang lain, saya punya hak untuk mencela orang lain. Kemudian Allah mencela orang itu. Kamu yang celaka, kamu yang binasa, kamu yang akan mendapatkan azab yang sangat keras. Ya, jadi ayat ini di dalam ayat pertama ini langsung merubah persepsi. Ya, merubah persepsi kita. Nah, kemudian kita akan belajar lagi. Apa humazah dan lumazah? Humazah itu adalah orang yang suka mencela, menunjuk-nunjuk, mencari aib orang lain di belakang. Jadi nggak di depannya, tapi di belakang. Kemudian lumazah adalah orang yang menghina secara terang-terangan, meremehkan di depan orangnya. Berarti dua-duanya ini dicela nggak? Iya. Ya. Iya. Jadi baik yang ngomongin di belakang maupun ngomongin langsung di depan, kalau bahasa sekarang dilabrak ya, dilabrak di depan secara terang-terangan dengan merendahkan, meremehkan, dua-duanya Allah celah. Ya. Jadi mereka yang suka nyindir, merendahkan, yang suka hobi komentarin orang, mengorek aib, bikin narasi supaya orang lain jatuh, yang ngira hidupnya aman karena kekayaannya, yang penting dia bisa viral, punya koneksi, dan kelihatan keren. Itu semuanya Allah celah. Sangat kontekstual nggak dalam kehidupan kita sekarang nih? Iya. Iya.
Bahkan ada orang yang punya profesi untuk bikin konten untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Betul, Ustaz. Tuh. Ya. Jadi kalau berlandaskan ayat ini, maka celakalah mereka. Mereka berpikir punya pendapatan, mereka akan lebih keren. Enggak, celaka mereka. Ya. Nah, yang paling serem sebenarnya adalah kadang kita juga sama. Iya. Ketawa pas orang lain dijatuhin. Sama nggak sebenarnya? Sama. Sama. Iya. Sama. Ikut nyinyir di kolom komentar. Bikin konten yang tujuannya cuma manasin suasana. Ngejar viral tapi lupa nilai. Ini yang terjadi. Kadang kita melihat sebuah ayat, kita melihatnya adalah, oh ini orang lain. Enggak. Ketika kita mengaji Quran, kita belajar Quran, kita yang harus kita lihat terlebih dahulu adalah diri kita. Jangan-jangan itu tentang diri kita. Maka sekarang sebelum kita jadi bagian dari al-humazah modern, tanya pada diri kita, apa yang kita ucapkan? Menyembuhkan atau melukai? Apa yang kita posting? Menguatkan atau malah menghancurkan orang? Apa yang kita banggakan? Benar atau cuma citra palsu saja? Karena bisa jadi lidah dan jari kita yang kecil ini sedang menggali jurang kehancuran yang dalam. Jadi ayat pertama ini merupakan sebuah introspeksi buat kita. Jangan-jangan yang Allah cela itu adalah diri kita. Jadi jangan terlalu sibuk dengan orang lain gitu ya. Maka ketika mengkaji Quran, lihat terlebih dahulu diri kita. Ya. Oke, kemudian kita masuk ayat kedua. Di dalam ayat kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang tenggelam dalam ilusi amannya dunia, sering sibuk menimbun harta. Maka ayat ini memberikan sebuah gambaran, menghitung-hitung. Nah, ini bukan hanya matematika, ya, bukan hanya hitung-hitungan saja. Masalahnya sebenarnya melalui ayat ini adalah cara pandang terhadap harta. Kata addadah, menghitung, menggambarkan orang yang terus-menerus menghitung kekayaannya, dan setiap kali menghitung, hatinya merasa aman. Itu yang masalah sebenarnya. Seakan dia berkata seperti ini, selama aku punya harta ini, aku aman. Aku nggak akan jatuh. Selama aku punya kedudukan ini, berarti kan karena menghasilkan pendapatan, atau karena saya punya bisnis ini, dan saya akan memperoleh keuntungan setiap tahun, maka saya aman. Nah, itu yang berbahaya. Karena ayat ini sebenarnya tentang bahasa hati. Hati yang cenderung merasa aman karena memiliki harta. Harta bukan lagi menjadi sarana, tapi menjadi benteng. Nah, inilah sebenarnya problemnya. Ketika dia berubah menjadi benteng, ia jadi tempat bergantung. Dan menggantikan siapa? Menggantikan Allah. Bisa terjadi pada diri kita juga nggak? Bisa. Bisa. Ya, bisa bergantungnya sama pasangan, bisa bergantungnya pada pekerjaan, banyak hal, bisnis, warisan, harta, kita merasa aman dan tidak lupa bergantung kepada Allah. Bergantungnya pada harta, dunia. Artinya, rasa bergantung kita merasa aman dan rasa amannya palsu. Ya. Nanti kita akan dibuat kecewa oleh Allah tuh. Kita akan diizinkan kecewa, kita akan diizinkan gagal, kita akan diizinkan hancur, bangkrut, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan sebagai sumber landasan bergantung. Supaya apa? Supaya kita paham kita salah bergantung. Ya. Seringkali kan kita bertanya, kenapa kok saya diizinkan kecewa ya? Padahal saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah ibadah.
Landasan utama agama adalah bergantung kepada siapa. Ya, oke, kita lanjutkan. Yahsabu annama lahu akhladah. Dan dia kira hartanya akan membuatnya kekal. Nah, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Orang mengira kekayaannya bisa membuat hidupnya panjang, bahkan abadi. Padahal berapa banyak orang kaya yang hartanya bertumpuk, berlimpah, habis dalam sekejap. Ya, atau orangnya nggak ada. Ada yang jatuh sakit, tak bisa ditolong, meskipun hartanya banyak. Ya, ini kelihatannya klise ya, tapi ini terjadi nggak sih sebenarnya? Iya. Iya. Iya, betul. Berulang nggak? Terjadi. Berulang nggak? Iya. Berulang. Iya. Jadi ada yang jatuh sakit tak bisa ditolong meski uangnya miliaran. Ada yang meninggal dalam kecelakaan, mesti punya asuransi, proteksinya lengkap. Ada yang kehilangan segalanya hanya dalam satu bencana alam. Terjadi ya? Iya. Oke. Artinya apa? Harta tidak pernah menghentikan waktu, tidak bisa menahan ajal. Bahkan satu tarikan nafas pun tak bisa ditebus dengan harta sebanyak apapun yang kita miliki. Ya, yahsabu anna malahu akhlada. Dan dia kira hartanya akan membuatnya kekal. Enggak, kamu salah. Ya. Kemudian ayat 45. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Sekali-kali tidak. Sungguh dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Dan tahukah kamu apakah al-hutamah itu? Nah, perhatikan tuh ayat 4. Kalla. Artinya apa? Sekali-kali tidak. Artinya apa? Itu adalah bantahan keras. Allah hancurkan ilusi pemikiran kita yang salah. Kamu pikir hartamu bisa mengabadikanmu. Kamu akan kekal. Enggak, kamu salah. Balasannya adalah al-hutamah. Apa namanya makna dari hutamah itu? Maknanya adalah menghancurkan dan meremukkan. Itu maknanya. Jadi neraka ini akan menghancurkan segala apa yang dimasukkan ke dalamnya tanpa sisa sama sekali. Kemudian Allah itu dalam bahasa Qur'annya itu retoris. Tahukah kamu apa itu al-hutamah? Ya. Ini kan membuat kita kan bertanya, emang apa sih al-hutamah itu? Ini akan menunjukkan hukuman yang sangat besar sekali, bukan main-main. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Yaitu api yang dinyalakan. Narullah, apinya Allah. Ya, apinya Allah yang dinyalakan yang membakar sampai ke hati. Nah, ini ada beberapa poin yang penting. Narullah, api Allah. Apa bedanya dengan api dunia? Api Lebih Allah ketika dinyalakan, panasnya akan menghanguskan, masuk menembus sampai ke dada, sampai ke hati, menghancurkan sampai ke hati. Itu adalah narullah. Jadi isinya al-hutamah itu adalah apinya Allah yang akan membakar sampai ke dalam hati. Pertanyaannya adalah kenapa hati? Perhatikan dengan ayat-ayat sebelumnya. Masalahnya sebenarnya di mana sih sebenarnya? Sumber masalahnya? Dalam hati. hati. Iya. Iya. Masalahnya adalah apa yang ada di dalam hati. Hati yang merasa aman karena harta, ya. Hati yang merendahkan orang lain, dan yang paling utama adalah hati yang tak bergantung pada Allah. Jadi api Allah itu akan menghancurkan di titik yang paling dalam, yaitu hati yang sombong. Ngerti nggak gambarannya nih? Surat Al-Hutamah ini ya. Oke, ayat 8. Innaha alaihim mu'sadah. Sungguh neraka itu tertutup rapat atas mereka.
Jadi neraka itu bukan hanya sekedar tempat panas. Ia adalah penjara rapat, tidak ada jalan keluar, tidak ada ventilasi, tidak ada harapan untuk kabur. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, orang merasa bahwa dirinya bebas. Karena hartanya, karena kedudukannya, dia bebas ngomongin orang lain. Tapi ketika masuk di dalam akhirat, masuk ayat ke-8, Allah memberikan gambaran siksaan yang terjadi di neraka. Mereka justru berakhir terkurung rapat tanpa celah. Fi amadin mumaddada. Mereka terikat pada tiang-tiang yang panjang. Jadi ayat ini memberikan gambaran kehinaan yang lebih dalam. Mereka bukan hanya terkurung, tapi juga terikat. Tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Benar-benar terkunci dalam siksanya Allah. Dan sekali lagi, ini kontras dengan ilusi mereka di dunia. Dulu merasa bebas, sekarang terikat. Dulu merasa aman, sekarang terkunci rapat. Dulu merasa tinggi dengan menghina orang lain, sekarang merekalah yang terhina. Jadi apa kesimpulannya? Refleksi dari surat Al-Humazah ini. Surat Al-Humazah ini bukan hanya sekedar bicara tentang harta, tapi hati yang tertipu sebenarnya. Orang merasa aman dengan harta, padahal aman sejati hanya dari Allah. Orang yang menghina orang lain, padahal ia sendiri rapuh. Orang yang mengira hidupnya kekal, padahal ajal bisa datang kapan saja. Ini adalah refleksi dari surat Al-Humazah ini. Jadi rasa aman sejati hanya dari Allah saja. Bukan dari angka rekening, bukan dari jumlah follower, bukan dari seberapa tinggi jabatan kita. Jadi surat Al-Humazah ini merupakan sebenarnya tamparan keras buat kita semua yang hidup di dalam zaman modern. Ya. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah dan hanya bergantung kepada Allah. Itu adalah rasa aman yang sejati. Bukan meletakkan rasa aman itu terhadap tabungan, yang kita hitung-hitung, pendapatan, dan yang lain-lain. Kemudian setelah kita merasa memiliki segalanya, kita merasa bahwa kita lebih tinggi dibandingkan orang lain. Karena kita memiliki harta tadi, memiliki kedudukan, memiliki posisi, maka kita berhak menghina orang lain. Maka Allah celah diri kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dikatakan di Al-Humazah ini. Oke, kira-kira itu Mas Solis yang saya bisa sajikan di dalam surat Al-Humazah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Khairul Alam, dan silakan jamaah yang ingin bertanya ya. Sebelum masuk ke kajian, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, tentu mari kita manfaatkan pertemuan yang penuh berkah ini untuk saling mendoakan ya. Saling mendoakan karena ini bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri. Karena kalau bukan karena hidayah Allah dan taufiknya, tentu kita tidak mungkin bisa istiqomah ya. Dan kalaupun ada yang sedang sakit, itu akan menurut Allah segera angkat penyakitnya, dan juga yang ada kesulitan, Allah segera angkat kesulitannya dan diberi jalan keluar terbaik. Silakan jamaah yang ingin kembali memperdalam ya tentang surat Al-Humazah ini. Dan Humazah sama Lumazah ini memang dua kata yang memiliki makna yang berbeda ya Ustaz ya, kalau dalam bahasa Arab ya. Dan beberapa tafsir ternyata memang banyak perbedaan pendapat juga para ulama ketika mengartikan makna Humazah dan Lumazah ini. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, makasih ilmunya sebelumnya. Nah, pertanyaan saya ini sebenarnya terbalik dari Al-Humazah. Jadi gimana menghindarkan rasa cemas di dalam dada ketika kita merasa diberi kelebihan harta oleh Allah gitu. Kita malah menjadi cemas, ya Allah, saya takut malah jadi lupa, saya takut malah jadi berlebihan mengeluarkannya. Nah, itu gimana Ustadz menyikapinya, menyikapi hati yang seperti itu? Makasih Ustadz.
Oke, sekarang kebalikannya. Kita merasa cemas, gitu ya. Kita merasa cemas. Nah, sekarang gini. Waktu itu, karena kita sudah belajar ya, maka saya akan kombinasikan. Ketika kita belajar di dalam surat Al-A'raf, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Atau silakan dibuka deh, surat Al-A'raf ayatnya 17. Sudah? Ya, sudah. Oke. Coba Silakan. dibaca terjemahannya. 17 ya. Hmm. Silakan dibaca terjemahan. 17 ya. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Oke. Di situ ada kata kuncinya. Iblis itu mengatakan seperti ini, "Tsumma la'atiyannahum," kami pasti akan mendatangi mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Mendatangi kita dari mana? Dari depan, dari belakang, kanan, dan kiri. Nah, itu merupakan simbol sebenarnya. Jadi bukan menakut-nakuti dengan wajah yang menyeramkan buat kita datang dari depan, kayak seperti di film horor ya, di belakang, kanan, dan kiri, kemudian membuat kita takut. Enggak, konsepnya enggak seperti itu. Mereka mendatangi kita, dari depan itu sebuah simbol, belakang itu simbol, kanan itu simbol, kiri adalah simbol. Tujuannya sebenarnya untuk apa? Tujuannya adalah bagian terakhir, supaya wala tajidu aktsarahum syakirin, supaya mendapati kita, Allah akan mendapati manusia itu tidak bersyukur. Ya. Jadi akan mendatangi dari depan, akan menawarkan khawatir, cemas yang tinggi terhadap apa yang belum terjadi. Itu adalah godaan dari depan. Belum terjadi kita, tapi kita sudah siap-siap kecewa, siap-siap gagal, khawatir. Padahal sebenarnya Allah sudah menolong berulang kali pada diri kita Kayaknya sampai hari ini. Ibu Daud. Atau menggoda kita dari belakang. Belakang itu apa? Ya, sejarah masa lalu. Ya, sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu itu dihadirkan kembali sehingga apa? Kita tidak mensyukuri apa yang Allah sudah berikan hari ini. Ya. Nah, itu adalah godaan-godaan. Nah, termasuk juga kaitannya dengan spending, kaitannya dengan apa yang akan terjadi masa depan. Maka supaya rasa khawatir itu hilang, maka kita bisa kembali lagi ke 3 surat terakhir di dalam Al-Quran. Ya, apa yang harus dikatakan? Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung yang sempurna, yang terbaik. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Qul a'udzu birabbil falaq, minta, ya Allah aku berlindung kepadamu. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepadamu juga. Ya, supaya diri kita terbebas dari rasa kecemasan, rasa takut, baik terhadap masa depan maupun masa yang lalu, ya, maka salah satu cara yang terampuh adalah minta perlindungan kepada Allah. Formulasi Al-Quran sederhana sebenarnya. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang menguasai fajar. Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Allah sebagai Robnya manusia. Gitu. Maka dalam sunnah Nabi kita disunahkan ba'da sholat itu zikirnya apa? 3 kul ya. 3 kul itu. Auzubillahi falaq, auzubillahi nas. Karena kan dalam seharian kita, setiap hari kan kita berganti-ganti problem. Hati kan bisa bergeser ke sana kemari, betul nggak? Maka Iya, ditegaskan betul. lagi, baca 3 kul itu. Itu ketauhidan, tidak ada permintaan. Di kul huwallahu ahad itu tidak ada permintaan sama sekali. Kenapa pertanyaannya? Karena kita harus tahu kepada siapa kita meminta. Kalau kita nggak tahu kepada siapa yang meminta, bagaimana kita akan yakin? Maka kul huwallahu ahad itu pelajarannya hanya tentang Allah saja.
Setelah kita paham tentang Allah, baru minta di kul yang kedua, kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian kul yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Kira-kira itu jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu Nadia ya. Iya. Ya, Jadi jazakallah. intinya memang supaya kita tidak bersyukur saja, dan orang yang diberikan harta kemudian tidak bersyukur itu salah satunya tidak menginfakkan di jalan Allah ya, karena memang salah satunya orang-orang yang eh, Mm-mm. merasa tergantung dengan harta itu, merasa kekal dengan harta itu, salah satunya tidak mau berbagi dengan orang lain gitu ya. Karena merasa itu miliknya semua. Ya, makanya orang yang pelit itu sebenarnya nggak bersyukur. Silakan jemaah yang ingin berbagi lagi di Ustadz, Ya, izin bertanya. silakan. Bu siapa ini? Dengan Esti Ustadz. Ya, Tadi, silakan. ya. Ustadz tadi yang untuk depan dan belakang kan sudah. Kalau sisi kanan dan kirinya apa Ustadz? Oke, sisi kanan dan kiri. Oke, Iya. kanan itu sebenarnya simbol apa? Beneran ya, agama. Kebaikan. Kanan kebaikan, kiri Keburukan lah ya. Bukan. dan dalam bahasa Arab itu kan memang banyak simbol ya. Ya, kanan itu adalah simbol kebaikan, kiri adalah simbol keburukan. Pertanyaannya gini, gimana iblis akan masuk dari sisi kanan ya? Kalau sisi kiri mungkin kita berpikir kita akan didorong untuk melakukan Kamu kemana? kejahatan, dosa, keburukan. Itu dari Turunan. kiri, ya. Nah, kalau kanan apa kira-kira? Ria dengan kebaikan-kebaikan kita mungkin ya. Iya, betul. Jadi kita beribadah, nggak apa-apa kamu beribadah, kamu sholat, haji, umroh, kamu sedekah, nggak apa-apa. Tapi akan ditanamkan ke dalam hati kita, kamu lebih hebat dibandingkan yang lain. Sholatmu lebih khusyuk, sholatmu lebih diterima, ngajimu lebih banyak, ilmumu lebih banyak. Itu godaan sebelah kanan. Bahaya nggak? Bahaya. Tujuannya apa tadi? Tujuannya apa digoda dari sebelah kanan? Supaya tidak bersyukur. Ketika kita beribadah, kemudian kita yakin ini karena usaha saya, karena harta saya, ikhtiar saya, maka kita akan percaya semuanya itu adalah dari diri kita. Padahal kita mampu beribadah itu adalah karunia nikmatnya Allah. Karena kita percaya karena diri kita, akhirnya kita meniadakan Allah sebenarnya. Meniadakan perannya Allah. Sehingga apa? Kita nggak bersyukur. Ya. Maka sebenarnya adalah syukur itu, ya, lawannya itu sebenarnya adalah syirik. Karena kalau syukur, itu kan berterima kasih dan ingat kepada Allah kan. Tapi kalau syirik, ya, bangga terhadap diri sendiri, berarti kan menuhankan siapa itu? Sendiri. Tanpa sadar kita menuhankan diri kita sendiri. Maka lawannya itu tidak bersyukur. Ya, ya. Itu sebelah kanan. Kalau sebelah kiri jelas tuh. Udah nggak apa-apa. Kan sekali doang. Orang lain juga melakukan, masa kamu nggak melakukannya? Ini biasa. Ini bagi-bagi harta korupsi ini biasa. Kamu dapat yang kecil kok, yang lain yang lebih besar. Nggak apa-apa. Semua juga melakukannya. Suka terjadi nggak? Iya Ustadz. Nggak apa-apa, ini kan pertama doang. Ini dosa nggak besar kok, ini dosa yang ringan. Ya, lah kan ini cuma ngomongin orang itu dikit aja, nggak banyak-banyak kok. Terjadi nggak? Itu adalah godaan sebelah kiri. Sehingga apa? Yang toleransi terhadap dosa, kita tidak mentolerir itu, lama-lama kita akan terbiasa dengan perbuatan dosa itu. Itu adalah godaan sebelah kiri. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, artinya itu tidak bersyukur. Padahal Allah karuniakan nikmat supaya digunakan untuk beribadah kan.
Tapi ketika digunakan maksiat, sesungguhnya orang itu tidak bersyukur. Nah, pertanyaannya adalah, ada yang aman nggak Nggak dari ada. 4 penjuru godaan ini? Nggak ada Ustadz. Baru mau nanya tadi. Ya, nggak ada. Kiai aman nggak? Enggak. Enggak. Ustadz aman nggak? Enggak juga. Enggak juga. Jadi yang aman siapa? Nggak Allah. ada. Nggak ada. Berarti yang bisa memberikan keamanan siapa? Allah. Allah saja. Hmm. Coba perhatikan tuh. Bentar, saya lupa. Ayat 16-nya. Coba buka tuh. Surat Al-A'raf. Qala fa bima aghwatani itu ya. Ya, coba dibaca. Silakan ya Mah, yang ingin membacakan Arab maupun terjemahnya. Al-A'raf 16 ya Ustaz. Ya, betul. 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Oke. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ia berkata, iblis itu, maka karena engkau menghukum aku sesat, ini iblis sedang menyalahkan Allah sebenarnya. La'aqudanna lahum. Sungguh aku akan duduk santai menunggu mereka yang berada di jalan yang lurus. Saya pakai tafsir yang kedua ya, tidak seperti yang terjemahan Ibu tadi. Jadi iblis itu ngomong, saya akan duduk santai menunggu orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Jadi yang ditungguin siapa ini? Orang-orang. Yang berada di jalan yang lurus. Jadi orang yang soleh, orang yang baik yang ditungguin. Nggak apa-apa, kayak gini logikanya ayat ini ya. Kalau misalnya dalam perempatan, nah perempatan supaya gampang saja. Kalau polisinya sembunyi, orang cenderung melanggar nggak? Iya. Iya. Terus polisinya ngomong gini, aku akan sembunyi, pasti nanti akan ada yang langgar, nanti aku tangkap. Ya, maka banyak orang yang langgar tuh. Pas melanggar langsung disemprit. Kemudian jokesnya kan zaman sekarang kan, saya ngelanggar karena nggak ngelihat bapak. Tadi kalau ngelihat bapak nggak sembunyi, saya pasti nggak ngelanggar kan gitu. Ya. Nah, perhatikan ayat 16 itu. Iblis itu ngomong, aku akan duduk santai menunggu. Pasti kamu akan melakukan kesalahan. Ketika kita beribadah baik gitu ya, kamu rajin sholatnya memang. Kamu qiyamul lailnya, tahajudnya luar biasa. Kamu itu yang soleh. Tuh lihat ibadah kamu. Banyak. Pasti kamu diterima. Tuh lihat orang lain. Ibadahnya biasa aja. Puasanya nggak puasa dia. Dia sholat sunnahnya enggak. Kamu lebih hebat. Nah, perasaan itu lebih gampang masuk nggak buat orang-orang yang rajin ibadah? Iya. 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 Maka ada yang aman nggak? Enggak ada. Enggak ada. Maka wajar nggak kalau misalnya kita lihat berita, kadang-kadang kan ada pertanyaan gini, loh dia kan ustadz, masa kau melecehin santrinya sih? Iya ya. Ya, kalau lihat berita seperti itu, loh kok bisa orang yang belajar agama tapi melakukan pelecehan? Kan nggak masuk akal. Logikanya adalah orang yang belajar agama harusnya adalah orang yang paling patuh. Betul nggak? Iya. Betul. Betul. Baca ayatnya, ayat 16 itu. Siapa yang akan digoda? Orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Sehingga menanamkan kepada kita apa? Menanamkan setelah kita paham surat Al-A'raf ayat 16 sama 17, nggak ada posisi yang aman buat kita selain perlindungan dari Allah. Percaya diri terhadap diri sendiri saja, itu sebenarnya syirik hakikatnya. Berarti kepedean. Jangan kepedean. Hanya Allah yang memberikan rasa aman itu. Maka dari surat Humazah tadi, itu kan rasa amannya terhadap harta kan sebenarnya. Tapi kan ujungnya kan rasa aman terhadap diri sendiri kan. Diri sendiri. Iya. Betul. PD-nya luar biasa, sehingga apa? Ketika dia memiliki hal yang lebih, maka dia bisa merendahkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Itu kan yang terjadi. Maka itu yang dikonter.
Jadi ketika kita belajar Quran, itu kan kayak ada babnya al-humazah, nanti ada bab yang lain. Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Waktu itu kita udah pernah belajar ya kalau nggak salah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu mengikis rasa sombong ketika kita udah ikhtiar dan menang. Ketika posisi puncak. Karena kalau posisi rendah, biasanya kita akan mendekat kepada Allah, minta terus kepada Allah kan. Jadi posisi yang paling bahaya adalah ketika orang sukses. Orang bisa jatuh pada saat itu. Karena kesombongan akan jauh lebih mudah masuk pada diri kita. Iya, betul. Ya, Iya, kira-kira itu ya. Jadi kanan, kiri, depan, belakang, artinya kita akan dikelilingi oleh godaan iblis, dan ketika kita lengah, kita akan dibuat oleh iblis untuk tidak bersyukur. Bersyukur itu apa? Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi kita yakin Allah semua yang memberikan. Itu sebenarnya syukur. Jadi tauhid sebenarnya, syukur itu tauhid. Oke? Baik. Bu Sri, silakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz atas ilmunya, Masya Allah, dapat pandangan baru gitu tentang surat Al-Humazah. Karena baru belajar lagi gitu kan, setelah sekian lama gitu. Yang mau saya tanyakan, dulu di kajian sebelumnya kan Ustadz pernah bilang kalau inti agama itu adalah tazkiyatun nafs gitu kan. Kayaknya itu penyucian jiwa ya Ustadz ya. Nah, ini sama surat Al-Humazah ini kan berarti orang yang nggak bakal tuh dia ngerendahin orang lain, nggak bakal dia yang begitu-begitu tuh kalau jiwanya suci gitu. Nah, pertanyaannya apa ya yang pertama kali nih harus kita lakukan untuk mensucikan jiwa? Apa yang pertama kali? Nah, bentar dulu Ustaz. Satu lagi, guru seperti apa yang pantas kita jadikan guru itu? Apakah dari ilmunya yang banyak atau akhlaknya yang bagus? Karena Ustadz juga pernah bilang kan Indonesia itu tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang berakhlak. Ya, gitu Ustadz. Syukron. Oke. Gimana cara menyucikan jiwa? Oke. Silakan dibuka surat Al-Jumu'ah. Ayat berapa, Ustaz? Bentar. Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita pernah bahas ini ya, surat Al-Humazah. Benar nggak Mas Olis ya? Ya, Pak Hasan. Nah, oke. Perhatikan baik-baik. Dia Allah yang mengutus pada kaum yang ummi seorang rasul dari diri mereka sendiri. Tujuannya apa? Tugas dari nabi rasul yang ummi ini apa? Yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayatnya. Berarti membacakan apa ini? Al-Quran. Al-Quran. Oke. Wa yuzakkihim, dia menyucikan mereka. Berarti Nabi menyucikan mereka, berarti menyucikan kaumnya, kaum muslim, betul nggak? Ya. Yes. Menyucikan dengan apa? Balik lagi dengan ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Jadi cara penyucian hati kita, wa yuzakkihim, menyucikan hati kita dengan cara apa? Pelajari Qur'annya. Pelajari Qur'annya. Karena Quran itu datang dari Allah langsung, ditujukan untuk apa? Menyucikan jiwa kita. Jiwa kita kan pasti akan terkontaminasi banyak hal, betul nggak? Dalam kehidupan kita. Ya, Ustaz. Bisa dengan harta, dengan anak, dengan pasangan, dengan cinta-cinta yang lain kan? Ya. Kalau sekarang kan lagi populer lagu Andai Punya 9 Nyawa, gitu ya. Iya, Lagu Alamak ya. alamak ya. Ternyata Ibu update juga ya. Oke, lagu Alamak itu. Jadi cintanya kemana? Cintanya akan bergeser-geser tuh.
Ketika dulu masih SD cintanya dengan mainan, ketika SMP udah cinta monyet, SMA nanti cintanya ke macam-macam gitu ya. Nah, maka hati itu akan dikelilingi oleh dengan berbagai macam rasa cinta. Kemudian pada akhirnya kita akan dibuat merasa kecewa dengan cinta-cinta itu. Ya, entah cinta dengan pasangan, cinta dengan harta, jabatan, pintaran, intelektual gitu ya, citra diri, kita akan dibuat kecewa tuh. Tujuannya untuk apa sebenarnya kecewa itu? Supaya kita kembali kepada Tuhan kan sebenarnya. Ya. Maka Iya benar. ketika kita belajar Quran, maka kita akan dibimbing secara step by step. Kamu cintanya kemarin ini salah loh. Kamu balik lagi kepada Allah. Kamu cintanya kemarin salah loh. Balik lagi ke sini. Supaya apa? Hati kita itu murni kembali. Dan puncak rasa cinta itu sebenarnya adalah nanti akan tercapture dengan kalimat tasbih atau kalimat zikir yang selalu kita panjatkan. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada ilah selain Allah. Nah, kita kan memahami dalam terminologi ilah itu hanya Allah kan? Betul nggak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ilah itu juga maknanya di dalamnya adalah puncak rasa cinta itu adalah ilah sebenarnya. Jadi Ketarik banget. menyucikan jiwa kita itu adalah sebenarnya adalah kita menjadikan puncak rasa cinta kita yang tertinggi itu diisi dengan Allah. Maka statementnya adalah tidak ada rasa cinta yang tertinggi kecuali Allah. Itu loh. Itulah ilaha illallah. Jadi tercapture-nya adalah dari kalimat zikir yang kita panjatkan. Maka selalu dianjurkan, disunahkan adalah kita zikirnya kan la ilaha illallah. Betul nggak? Cuman kadang-kadang makna zikirnya kita gitu ya, itu hanya pada satu sisi saja. Maka setelah kita belajar Quran gitu ya, maka kata ilahnya itu kita akan terjemahkan, oh ilahnya selama ini adalah dengan diri kita, oh ilahnya selama ini dengan harta. Nggak ada tuh yang lain-lain rasa cinta itu. Hanya kepada Allah saja. Maka kita ketika menempatkan Allah di posisi yang terpuncak, itu namanya kalimat tasbih subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Berarti menempatkan Allah di posisi yang tertinggi. Itu tasbihnya kita. Dan itu adalah bentuk penyucian jiwa. Nah, prakteknya dalam kehidupan kita sering salah nggak? Sering. Menempatkan rasa cinta. Sering. Sering. Nah, ketika salah, kita akan dibuat oleh Allah diizinkan kecewa. Iya benar. Tujuannya apa? Bukan untuk menyakiti kita sebenarnya, enggak. Supaya kamu balik. Termasuk orang-orang yang sudah zalim, membunuh jiwa yang tak bersalah, bahkan membunuh seorang muslim, Allah kasih kesempatan, kamu bisa kembali kepada aku. Kamu kan menyesal kan melakukan itu, kamu kembali kepada aku akan berikan aku akan terima tobatmu. Ini bayangin loh, orang yang sudah membunuh, Allah masih beri kesempatan untuk kembali. Ya. Iya Ustaz. Tujuannya apa? Supaya balik lagi. Tujuannya itu, wa yuzakkihim, menyucikan mereka. Jadi caranya seperti apa? Pelajari Quran. Karena penyucian jiwa yang terbaik kitabnya adalah Al-Quran itu. Ya. Oke, terus pertanyaan kedua. Masalah Ustadz. Ustadz yang seperti apa? Yuk, silakan dibuka Ar-Rahman. Berapa Ustadz? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Ya udah Ustadz. Oke. Ayat pertama kedua. Silakan dibaca. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran. Ini Ustadz. Ya. Telah mengajarkan Al-Quran. Oke. Saya kasih terjemahan ya supaya dapat itu ya persepsinya. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allamal Quran, Dia yang telah mengajarkan Quran. Ya. Jadi sebenarnya dua ayat ini sebenarnya satu kalimat. Tapi Allah belah jadi dua.
Kalau menjadi kalimat, spesifik. Allamar Rahmanu Quran. Ya, Ar-Rahman telah mengajarkan Quran, tapi bentuknya nggak kayak gitu. Tapi bentuknya adalah menjadi 2 ayat. Ar-Rahmanu Allamal Quran. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Quran. Berarti ada penekanan nggak? Ada. Ya. Jadi siapapun yang mengajarkan Quran. Ya. Berarti memberikan penekanan Ar-Rahman loh. Dia loh yang ngajarin Quran. Yang ngajarin bacanya, yang ngajarin hikmahnya, kata per katanya berarti siapa? Allah. Kemudian kita berpikir loh kan yang ngajarin ustadznya kita, kiainya kita. Mereka hanya perantara saja. Hakikatnya siapa? Allah. Allah. Allah yang mengajarkan. Paham ya? Fahim. Ustaz. Kadang-kadang kan gini, ini akan ada 2 perspektif, 2 angle ya, 2 ayat ini. Angle yang pertama, kita di posisi yang mengajarkan Quran. Kalau kita percaya bahwa gara-gara kita yang ngajarin Quran, jadi banyak yang ngerti, banyak yang paham, maka akan muncul kesombongan nggak? Iya. Iya. Ya. Iya. Kalau kita paham ayat ini, yang ngajarin Quran Allah loh, kita cuma perantara. Karena kita perantara, berarti kan kita dipilih oleh Allah. Berarti itu kan bagian dari nikmat kan? Kita Iya. diberikan kesempatan. Oke. Sehingga apa? Terhindar dari kesombongan. Satu perspektif. Kemudian perspektif yang kedua, kalau kita paham ayat ini, kita sebagai santrinya, kita sebagai muridnya, oh yang ternyata yang ngajarin Allah ya. Ya. Sehingga apa? Kita akan minta, ya Allah ajarkan aku Quran-Mu. Sehingga kita nggak akan takut tersesat untuk belajar Quran. Nanti Allah akan pilihkan metode yang terbaik untuk ngajarin kita. Entah ketemu sama ustadz ini, ustadz itu, atau kita diberikan akses terhadap kitab ini, kitab itu. Kan gitu kan? Ustaz. Sehingga tidak muncul persepsi pemikiran dalam alam bawah sadar kita, kalau saya belajar Quran sendiri saya bisa sesat. Yang problem sebenarnya adalah kita tergantung sama ustadz. Oh kalau ustadz saya nggak ada, saya nggak bisa belajar. Perhatikan ayat ini. Siapa yang ngajarin? Allah. Allah. Allah yang ngajarin. Seringkali yang terjebak adalah kita tergantung sama ustadz. Betul nggak? Iya. Lupa bergantung sama siapa? Allah. Allahnya. Maka ayat yang pendek ini memberikan sebuah penekanan kembali kepada kita. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Quran dan akan terus mengajarkan Al-Quran. Coba cek deh dalam kehidupan kita. Ini ada di alam bawah sadar kita nggak? Kita takut belajar Quran sendiri karena takut tersesat. Iya. Iya. Iya, benar. Dapat dari mana itu pemahaman itu dan kita simpan di alam bawah sadar kita. Takut salah menafsirkan ayat. Buang jauh-jauh ya Ustaz. Pikiran seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai tua baca Quran cuman baca Arabnya saja. Takut baca terjemahan Quran. Betul nggak? Betul. Betul, Ustaz. Nah, dapat dari mana tuh pemikiran seperti itu ya? Coba cek, ada nggak hadisnya? Ada nggak dalam Quran? Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa kita percaya? Dan disimpan di alam bawah sadar lagi. Maka menyucikan kembali, balik lagi. Baca Qurannya. Oh ini loh ternyata. Jadi belajar Islam itu mudah nggak sebenarnya? Mudah. Udah. Kalau mau belajar Quran supaya nggak tersesat, caranya cuma satu. Dan rumusnya ada dalam Al-Quran. Caranya seperti apa? Tinggal ucapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan. Setan yang terkutuk. Ya. Cuman itu aja. Iya. Sesederhana itu. Iya, sesederhana itu. Karena itu bimbingan Al-Quran sesederhana itu. Jadi yang bikin agama kompleks itu siapa? Pemikiran kita sendiri.
Kita sendiri. Ya, padahal jelas-jelas Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sesungguhnya aku mudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang mau. Syaratnya apa berarti? Mau. Yang Mau. Quran itu mudah. Pertanyaan saya, Quran itu mudah nggak? mudah. Mudah. Udah. Allah loh yang ngomong walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Allah mudahkan Al-Qur'an. Terus yang sulit itu di mana sebenarnya? Diri kita sendiri. Di kita sendiri. Nah, pertanyaannya adalah, saya kasih Mau atau tidak? mau percaya Allah yang bilang Quran itu mudah atau percaya pemikiran sendiri bahwa Quran itu sulit? Percaya. Allah, percaya Quran perkataan itu Allah. mudah. Mengatakan mudah. Tapi kenyataannya kita percaya sama siapa? Sama pikiran negatif sendiri. Iya. Makanya stuck, nggak maju-maju. Nah, kan banyak yang kadang-kadang dalam pemikiran kita, di otak kita, itu kan kontradiksi yang kita simpan sebenarnya. Jelas-jelas ayatnya, Allah sudah mengatakan, aku mudahkan Al-Quran. Saya kasih satu poin lagi ya. Ketika Al-Qurannya mudah, ilmu alat untuk memahami Al-Quran harusnya mudah atau sulit? Mudah. Mudah. Ya. Belajar nahwu sorf, itu harusnya mudah atau sulit sebenarnya? Mudah. Mudah. Lawang Qurannya aja mudah, apalagi alat untuk belajar Quran harusnya mudah dong. Jadi kenapa sekarang jadi sulit? Berarti ada sesuatu yang salah kan? Iya. Ada sesuatu yang salah. Harusnya kita belajar ilmu alat ini gampang gitu ya. Kalau kayak yang saya terangkan tadi, Ar-Rahmanu 'Allamal Quran, itu sebenarnya bahasa Arab itu. Itu nahwu. Iya benar. Itu nahwu. Karena dalam struktur bahasa Arab gitu ya, kata apa namanya sebuah kalimat itu harusnya logikanya adalah kata kerja dulu, subjek, baru objek. Objek. Kata Ya. kerja, ya kata kerja, objek atau subjek. Itu yang normal. Tapi di dalam ayat ini nggak normal. Pengecualian. Ya, kata kerjanya, kata subjeknya terlebih dahulu dan subjeknya menjadi satu ayat, kemudian disambung dengan ayat dengan alama, berarti kata kerja subjeknya diganti dia, berarti memberikan sebuah penekanan. Itu kan sebenarnya nahwu. Ya benar. Tapi saya nggak ngomong ini grammarnya adalah ini dan segala macam. Harusnya kan belajar ilmu alat lebih mudah dibandingkan belajar Qur'annya. Betul nggak? Iya. Gitu. Jadi memang tantangan tersendiri nih Mas Solis. Bagaimana kita juga meng-create belajar Quran yang mudah, termasuk belajar ilmu alat. Nahwu sorf itu juga mudah, bukan yang sulit. Makanya sebenarnya kalau saya setelah saya belajar tentang nahwu sorf, kemudian belajar balaghah sedikit, kemudian belajar Quran gitu ya, maka sebenarnya saya mengatakan bahwa belajar nahwu itu sebenarnya itu harus dilakukan oleh muslim. Karena dengan belajar nahwu akan lebih memudahkan kita mempelajari Quran ini. Iya benar. Ya, cuma nahwu yang seperti apa? Nahwu yang sulit atau nahwu yang gampang? Kadang-kadang belajar nahwu udah panjang gitu ya, tapi kita persepsinya belajar nahwu itu sulit, gitu lah. Ini masalah persepsi. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu, dua pertanyaan tadi. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan. Masih dibuka sesi kedua ya. Silakan mungkin dibuka 2 pertanyaan lagi ya sebelum tutup. Silakan Bu Meli. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Afwan Ustadz, yang Al-Humazah ini berarti kan sebetulnya kalau dari judulnya Al-Humazah itu pengumpat ya Ustadz ya. Padahal hakikatnya bahwa di surat ini menceritakan tentang ketergantungan hati terhadap selain Allah. Seperti itu ya Ustadz ya. Nah, ini yang saya tanyakan di apa namanya korelasinya dengan di dalam keluarga atau tentang hubungan antara suami dengan istri gitu. Nah, apa namanya jika ada seorang katakanlah istri misalnya gitu, dia yang bergantung kepada suaminya dan suaminya juga bergantung kepada dia. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya
ketergantungan ini dalam tanda kutip itu tidak menyalahi keinginan Allah bahwa hati itu hanya bergantung kepada Allah saja gitu. Padahal kan kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari ya, apalagi misalnya ibu rumah tangga gitu kan, dia bergantung secara nafkah kepada suaminya. Begitu juga suaminya ke pengurusan rumahnya diserahkan atau bergantung kepada istrinya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah jika ada istri yang misalnya berkata, saya sih lebih memilih saya duluan yang meninggal dibandingkan suami saya. Nah, apakah itu juga termasuk bergantung kepada selain Allah ya Ustadz? Karena kalau saya pribadi misalnya gitu kan, itu kan hanya paham bahwa suami ini adalah keran dari Allah untuk katakan rezekinya kepada istri. Nah, istri itu memilih bahwa ya Allah cukupkanlah rezeki keran ini dari suami saya aja gitu misalnya. Itu seperti apa Ustadz menyinggapinya? Jazakallah khair. Oke, terima kasih. Pertanyaannya dalam sebenarnya. Nah gini, surat yang kita pelajari Al-Humazah, gitu ya. Kita sudah belajar bahwa esensinya adalah jangan sampai salah bergantung. Rasa aman itu ditempatkan kepada siapa. Ya. Terus dalam praktek, dalam keseharian kita, dalam hidup ini, realitasnya kan kadang-kadang kan gini, banyak orang bergantung dengan orang lain. Pertanyaannya boleh atau nggak boleh? Nggak boleh sih, Mas. Nggak boleh. Misalnya istri terhadap suami, pendapatannya dari suami aja misalnya. Realitasnya kan seperti itu, betul nggak? Betul. Oke. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Yang bermasalah sebenarnya adalah surat yang kita pelajari ini, ya, ketika kita berhubungan dengan namanya dunia, pasti dengan pekerjaan, pasti dengan segala macamnya, gitu ya, dengan pasangan, itu lumrah. Tapi ketika hati kita hanya bersandar dan menjadikan itu sebagai tumpuan, itu yang problem. Itu yang bermasalah. Ya. Ketika kita pendapatannya dari suami, misalnya seorang istri, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau percaya bahwa itu hanya yang menyebabkan dia mendapatkan rezeki, itu yang bermasalah. Jadi ayat ini, surat yang kita pelajari ini sebenarnya adalah mengubah mindset. Iya dari suami, tapi itu rezekinya dari Allah. Iya saya bekerja di perusahaan, tapi itu rezekinya dari Allah. Tapi yang terjadi adalah prakteknya adalah kita percaya yang ngasih rezeki kita itu adalah kantor. Karena jabatan kita. Karena suami kita. Itu yang masalah sebenarnya. Allahnya dalam variabel kehidupan jadi hilang. Itu yang bermasalah sebenarnya. Maka, apa yang harus dilakukan? Allahnya gak boleh hilang. Itu yang dikenal dengan takwa sebenarnya. Takwa itu apa? Menghadirkan Allah. Yeah. Ketika kita mendapatkan rezeki, kadang-kadang kan kita alhamdulillah, ini karena kerja keras saya. Alhamdulillah anak kita diterima di perguruan tinggi karena kita mendidiknya dengan baik. Itu sedang memuji diri sendiri atau memuji Allah? Diri sendiri. Kelihatannya memuji Allah kan, tapi sebenarnya itu lagi sombong. Maka Allahnya yang nggak boleh ketinggalan. Ya, nggak boleh ketinggalan. Ya, jadi belajar Quran itu kita akan disajikan sebenarnya apa yang fundamental. Nah, ketika kita sudah dapat fundamentalnya, maka mindset kita akan berubah ngikutin apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga dalam prakteknya, kita bisa melakukan adjustment. Oh, kalau kayak gini sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting Allahnya nggak ada. Mau saya meninggal duluan, mau suami kita duluan, itu kan takdirnya Allah, terserah Allah. Jadi Allahnya kan nggak hilang kan? Iya. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Kira-kira gitu, Bu. Ya, jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Dan Cukup ya? Pencemburu ya, Ustaz ya? Ya, Pencemburu yang tidak bisa diduakan oleh kita semua. Baik, alhamdulillah. Masih ada waktu, Ustaz, atau ditutup? Cukup. Ini saya mau jalan-jalan di Solo dulu.
Masya sepeda Allah. dulu. Di amanillah Ustaz. Ya, Kita lihat Amin. dulu. Jazakallah, Masya Allah, tabarakallah ya, mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua. Betapa tadi sebutkan yang ingin membersihkan diri tentu harus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena memang hanya Allah yang bisa membersihkan diri kita, dan Allah sudah menunjukkan dirinya lewat Al-Quran Karim, lewat pesan-pesannya ya, surat-surat cintanya untuk kita semua yang tidak kita harus membacanya, karena itulah Al-Quran Karim, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan sesungguhnya hakikatnya untuk kita semuanya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan Allah melalui firman-firman-Nya. Alhamdulillah, dan di pagi ini tentu menjadi sebuah kenikmatan kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran dalam surat Al-Humazah. Kita menjadi paham betapa orang yang bergantung hanya kepada Allah lah yang akan terhindar dari neraka hutamah. Dan orang yang al-humazah, yang sering mengumpat, mengejek orang lain, bahkan Allah sandingkan, disamakan dengan orang yang menumpuk harta ya Ustaz ya. Ini sebuah Allah menyamakan gitu ya, sama setara al-humazah dengan orang-orang yang mengumpulkan harta dan kemudian merasa aman dengan harta itu. Baik, alhamdulillah, syukurlah, mudah-mudahan jadi inspirasi pagi ini, dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang juga sudah menjadikan pagi yang penuh berkah ini dengan keberkahan hartanya, yaitu berinfak fisabilillah, selalu menjadikan bagian untuk selalu mendukung kegiatan dakwah dari Majelis Keluarga Indonesia. Dan alhamdulillah setiap pagi kita selalu ada kajian, dan bahkan malam hari kita ada kajian yang dibimbing oleh Tuan Guru Subhanahu Fajar. Dan link ini Zoom memang selama bulan Oktober ini sama ya, jadi jamaah yang baru gabung silakan kalau yang ingin ikut terus setiap pagi kita bersama oleh para guru kita di MKI. Ada kajian tafsir, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, jangan sampai kita berthalabul ilmi ini memang menjadi sisa waktu ya, padahal ini adalah bagian kewajiban kita untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan katsira sakhir alam yang juga sudah membimbing kita setiap ahad ke-1 dan ke-4 ya. Masih kurang kayaknya, banyak orang yang masih menginginkan lebih nama lagi di setiap jamnya. Iya, bagi-bagi waktu sama di masjid-masjid dekat rumah. Insya Allah. Baik, sekali lagi kita ucapkan memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf ada khilafan, alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.